Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan sebuah cerita tentang persahabatan yang berjudul Tiga Sekawan. Selamat mendengarkan. Hilda dan Silva adalah dua orang sahabat yang sudah seperti saudara. Rumah Hilda dan Silva bersebelahan. Mereka selalu berangkat sekolah bersama-sama. Hilda dan Silva memiliki sifat yang berbeda. Hilda seorang pemberani dan tidak takut apabila dirinya benar. Sedangkan Silva memiliki sifat penyabar. Dia akan tetap baik meskipun orang lain berbuat jahat. Di sekolah ada satu anak yang selalu berperilaku buruk. Namanya Rafa. Rafa adalah teman sekelas Hilda dan Silva yang berperilaku sombong. Rafa tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain. Pernah suatu ketika, Rafa berlari ke arah Silva yang sedang membaca. Lalu, Rafa merebut buku Silva. "Hahaha, kasihan deh," kata Rafa sambil berlari pergi. Meski begitu, Silva tidak pernah marah. Hilda sangat kesal dengan perbuatan yang Rafa lakukan terhadap sahabatnya. Tetapi Silva tetap meyakinkan Hilda bahwa ia baik-baik saja. Di tengah perjalanan pulang sekolah, Hilda bertanya, "Silva, besok ada lomba sepeda antar RT. Maukah kamu ikut lomba?" Dan Silva pun menjawab, "Serius Hilda? Wah, aku mau. Kira-kira pukul berapa ya perlombaannya?" Hilda menjawab, "Besok sore pukul 16.00 sudah berkumpul di lapangan." Silva pun berkata, "Oke deh, sampai bertemu besok ya Hilda." Keesokan harinya, Hilda ingin berangkat bersama dengan Silva. Sesampainya di rumah Silva, Hilda mengatakan, "Silva, kita harus menang ya." Dan Silva berkata, "Siap Hilda, kita pasti menang." Dengan suara Silva yang lantang dan bersemangat. "Ayo berangkat," ucap Hilda. "Ayo, cus," ucap Silva. Mereka pun menuju ke lokasi perlombaan. Saat di perjalanan, Hilda mengayuh sepedanya dengan cepat. Tiba-tiba, Silva memanggil Hilda dan mengatakan, "Hilda, berhenti dulu." Dan Hilda pun berhenti. "Ada apa Silva?" Lalu Silva berkata, "Lihat deh ke arah sana. Bukannya itu Rafa ya? Bagaimana kalau kita berangkat bareng?" Kata Hilda, "Ah kamu, kirain ada apa? Sudahlah, Rafa kan menyebalkan. Aku gak mau berteman dengan dia. Ayo Silva, nanti kita telat." "Hilda, kita harus berteman dengan siapa saja. Kalau dia berbuat jahat, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan," ucap Silva. Tidak lama kemudian, Rafa datang menghampiri Hilda dan Silva dan mengatakan, "Pasti kalian mau ikut lomba sepeda kan? Hahaha, kalian gak akan menang." Hilda berkata, "Iya, memangnya kenapa? Kamu jangan sombong ya jadi orang. Kita buktikan saja siapa yang akan menang nanti. Ayo Silva, kita berangkat." Dan Rafa tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Hilda. Silva dan Hilda mengayuh sepeda dengan santai, sedangkan Rafa membalap Silva dan Hilda.
Sesampainya di lapangan, peserta lomba sepeda harus mengisi formulir terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan lomba sepeda antar RT. Hilda berkata kepada Silva, "Silva, setelah aku mengisi formulir, kamu juga harus mengisi formulirnya ya." "Iya Hilda, siap," ucap Silva. Setelah Hilda dan Silva mengisi formulir, mereka berdua duduk dan menunggu perlombaan dimulai. Tiba-tiba Silva mengatakan sesuatu kepada Hilda. "Hilda, aku mau ke toilet, temenin yuk." "Ya udah, ayo aku temenin," ucap Hilda. Saat mereka berdua sedang ke toilet, Rafa menghampiri sepeda Hilda dan Silva. Kemudian Rafa mengempesi ban sepeda Hilda dan Silva. 5 menit lagi perlombaan akan segera dimulai. Masing-masing peserta harus sudah siap. Sebelumnya, panitia membacakan teknis perlombaannya. Pada pos 1, terdapat bendera yang berwarna hijau dan terletak di pos ronda. Pos 2, bendera yang berwarna merah dan berada di batang pohon mangga. Sedangkan pos 3, bendera yang terletak di sebuah gubuk dan warna bendera tersebut adalah ungu. Peserta lomba dapat menempuh kurang lebih 30 menit setiap posnya. Setelah melewati 3 pos tersebut, peserta lomba akan menemukan garis finish. Teknis perlombaan sudah dibacakan. Selanjutnya, peserta dimulai untuk berlomba sampai garis finish. Hitungan 1, 2, 3 dan bunyi peluit itu pertanda bahwa perlombaan sudah dimulai. Menuju pos 1, Silva berkata kepada Hilda, "Hilda, kok kayak berat ya?" Lalu Hilda berkata, "Silva, ban sepeda kamu kempes." Dan akhirnya mereka berdua berhenti. "Loh, ban kamu juga kempes, Hilda." Mereka berdua terheran-heran dan saling menatap. Tiba-tiba Rafa berhenti dan menghampiri Silva dan Hilda. "Kalian kenapa?" Katanya pasti menang. "Rafa, ini perbuatan kamu kan?" Dan Rafa menjawab, "Iya, memang kenapa? Kasian deh." "Rafa!" Lalu Silva menenangkan Hilda. "Sudah, biarkan saja. Kan kamu sudah tahu Rafa seperti apa orangnya." "Terus kita gimana, Silva? Sedangkan perjalanan menuju garis finish masih jauh," ucap Hilda. Silva mengatakan kepada Hilda, "Ya udah, kita jalan saja dan menuntun sepedanya. Sudah ya Hilda, tidak boleh balas dendam." Setelah Silva dan Hilda melewati pos 1 dan menuju pos 2, tiba-tiba Silva berhenti dan mengatakan, "Hilda, coba kamu lihat di sebelah sana. Itu bukannya Rafa ya?" "Oh iya, itu Rafa," ucap Hilda. Silva melihat kaki Rafa berdarah. "Rafa, kaki kamu kenapa?" "Aku nabrak batu tadi." "Kamu pasti senang kan?" jawab Rafa. "Makanya jangan suka jahat jadi orang, jadi gak ada yang nolong," jawab Hilda. Rafa terdiam mendengar ucapan Hilda. Silva datang dari belakang dan melihat Rafa kesakitan. "Rafa, kakimu berdarah.
sini aku bantu, ucap Silva. Gak usah, aku bisa sendiri, jawab Rafa. Rafa berusaha berdiri, tapi kakinya masih sakit. Hilda heran melihat Silva yang ingin menolong Rafa. Sil, kenapa sih kamu masih mau tolong Rafa? Padahal kan dia sering jahatin kita, tanya Hilda. Hilda, ibuku pernah bilang kalau kita gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan lagi. Nantinya bakal jahat terus. Jadi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Bakal dapat pahala dan disayang semua orang, jawab Silva. Hilda pun mengangguk dan ikut menolong Rafa. Hilda dan Silva membantu Rafa dan mengantar Rafa pulang ke rumahnya. Rafa merasa malu dan merasa sangat bersalah kepada Silva dan teman-teman lain yang sering ia ganggu. Teman-teman, aku minta maaf karena sering mengganggu kalian. Aku sadar aku butuh kalian sebagai teman-temanku. Aku harap kalian mau berteman denganku, ucap Rafa penuh sesal. Iya Rafa, kita saling memaafkan. Kita berteman selamanya, jawab teman-temannya. Cukup sampai di sini ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.